Baru-baru ini ada salah satu artis di Indonesia yaitu Indra Bekti yang mengalami kondisi pecah pembuluh darah. Nah, sebenarnya seperti apa sih dok kondisi pecah pembuluh darah di otak ini? Simak terus videonya sampai akhir ya Pearls. Nah, kondisi pecah pembuluh darah di otak ini yang dialami oleh Indra Bekti merupakan salah satu jenis dari penyakit stroke. Nah, kondisi ini diakibatkan karena arteri atau pembuluh darah yang ada di otak pecah, kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Nah, kalau misalnya pembuluh darah ini pecah, tentu bisa sangat berbahaya, bahkan bisa sampai mengancam jiwa hingga kematian. Nah, kalau misalnya dilihat dari beritanya, Indra Bekti ini memang sudah memiliki penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi dari sejak 1 tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang untuk penyakit hipertensi atau tekanan darahnya ini cenderung kronis atau sifatnya sudah cukup lama. Nah, kemudian sekitar 1 minggu sebelum dia bekerja, dia sering mengeluhkan kondisi sakit kepala dan juga pusing yang tiba-tiba. Kemudian setelah bekerja, dia ditemukan tidak sadarkan diri di toilet. Nah, sebenarnya untuk penyebab dari pecah pembuluh darah di otak ini bisa banyak ya, Pros. Salah satunya yang tadi, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi ini merupakan salah satu faktor resiko yang sebenarnya bisa dicegah, yaitu dengan mengkonsumsi obat darah tinggi secara rutin dan juga secara teratur supaya terhindar dari kondisi pecah pembuluh darah tadi. Kemudian yang kedua adalah kondisi aneurisma. Nah, aneurisma ini artinya adalah adanya pelebaran pada dinding pembuluh darah yang ada di otak. Nah, akibatnya kalau misalnya lama-kelamaan pembuluh darah yang ada di otak ini melebar terus, nah ini juga bisa menimbulkan adanya perdarahan. Kalau misalnya perdarahannya semakin luas yang ada di otak, tentu jaringan di sekitar otak akan tidak mendapatkan suplai oksigen dengan baik, karena istilahnya sih tertutup oleh darah yang pecah tadi ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu diakibatkan karena adanya kelainan pembuluh darah atau malformasi arteri vena. Nah, ini juga sama, lama-kelamaan bisa mengakibatkan timbulnya pecah pembuluh darah. Biasanya untuk kelainan pembuluh darah yang ada di otak ini sering dialami oleh anak-anak dari kecil, kemudian biasanya tidak menimbulkan gejala hingga dewasa. Nah, jadi baru ketahuan nih pada waktu udah dewasa, dia timbul gejala seperti misalnya pusing ataupun sakit kepala. Nah, kemudian juga untuk yang selanjutnya diakibatkan karena cedera kepala. Nah, cedera kepala ini merupakan salah satu penyebab dari pembuluh darah pecah pada pasien-pasien yang usianya di bawah 50 tahun. Entah itu misalnya akibat terjatuh, terus kemudian kepalanya terbentur lantai, atau misalnya juga akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga paling sering menimbulkan pecah pembuluh darah yang ada di otak. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Nah, gaya hidup yang tidak sehat di sini contohnya seperti misalnya konsumsi alkohol, kemudian merokok, kemudian misalnya dengan menggunakan obat-obatan terlarang ataupun narkoba. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor resiko timbulnya pecah pembuluh darah yang ada di otak. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah kondisi tumor otak. Nah, kalau misalnya ada tumor di otak nih, akan menimbulkan adanya gumpalan darah yang ada di otak. Kalau misalnya ada gumpalan darah di otak, tentu akan menimbulkan tekanan yang ada di otak bisa naik. Nah, ini juga lama-kelamaan bisa menimbulkan gumpalannya semakin besar, lama-kelamaan juga bisa pecah. Nah, sebenarnya bahayanya gimana sih dok kalau misalnya timbul pecah pembuluh darah ini dari faktor-faktor resiko tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau misalnya timbul pecah pembuluh darah, nah ini lama-kelamaan tadi tekanan intrakranial atau tekanan yang ada di otak bisa naik. Kalau misalnya tekanan yang ada di otak naik, bisa menimbulkan kondisi otak semakin lama semakin bengkak istilahnya karena terkumpul oleh gumpalan darah. Nah, lama-kelamaan karena tekanannya naik-naik dan juga otak semakin lama semakin besar, lama-kelamaan bisa pecah. Nah, ini lama-kelamaan kalau misalnya tidak segera dilakukan misalnya tindakan atau tidak segera diperiksa oleh dokter, tentu akan sangat berbahaya bagi seorang pasien. Nah, kalau gitu gejalanya seperti apa sih dok kalau misalnya tanda seseorang mengalami kondisi pecah pembuluh darah ini? Yang pertama mungkin seperti yang dialami oleh artis Indra Bekti ini ya, dia mengeluhkan sakit kepala yang tiba-tiba atau pusing mendadak. Lalu kemudian yang kedua pandangannya juga bisa kabur atau jadi buram atau pandangannya bisa jadi double. Kemudian untuk yang selanjutnya juga bisa timbul adanya kelemahan pada wajah, kemudian juga pada tangan, pada kaki. Kemudian misalnya seseorang jadi kehilangan koordinasi atau kehilangan keseimbangan. Nah, untuk gejala yang selanjutnya juga seseorang yang mengalami kondisi pecah pembuluh darah ini bisa jadi sulit menelan, kemudian sulit untuk berbicara,
Kemudian juga sulit untuk memahami apa yang lawan bicaranya omongkan. Kemudian juga seseorang yang mengalami pecah pembuluh darah ini bisa mengalami keluhan muntah-muntah, kemudian jadi lebih banyak untuk tidur atau mengalami penurunan kesadaran. Misalnya menemukan ada saudara ataupun keluarga yang mengalami keluhan-keluhan gejala di atas, misalnya sering sakit kepala tiba-tiba mendadak. Nah, ini sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter ya. Mungkin dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan darah, kemudian jika diperlukan akan dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Kalau misalnya ternyata dari hasil CT scan atau MRI-nya nih ada darah yang menggumpal, nanti dokter akan menilai seberapa parah atau seberapa besarnya gumpalan darah tersebut. Jika diperlukan, memang diperlukan tindakan yang segera atau tindakan yang cepat, yaitu dengan mengeluarkan darah tadi. Biasanya akan dilakukan oleh dokter spesialis bedah saraf seperti yang dialami oleh artis Indra Bekti ini. Jadi jangan ragu untuk segera periksakan ke dokter kalau misalnya Pros menemukan saudara atau keluarga dengan gejala-gejala tadi yang saya sebutkan ya. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Bye-bye!